Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah ya. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallimu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih kita sudah ada di ruang Zoom ini, dan thanks for the teams of the presenters for today. Ya, kita akan membahas pada sisi model ya. Berbicara model itu hampir mirip dengan bentuk ya, bentuk pendaya gunaan dari result of zakah filantropi Islam ya, di dalam proses mengatur. Jadi di dalam ruang pembahasan dunia ekonomi ataupun masuk di dalamnya adalah wakaf ataupun zakah, maka ada yang berawal dari bagaimana memahaminya itu pada ruang paradigma, sudut pandang, lalu masuk di kedua pada sisi epistemologinya, itu masuk ke dalam ontologis dan aksiologisnya. Di dalam proses aksiologis memahami dan mencoba memfollow up dari tatanan filantropi. Filantropi itu kedermawanan, yang masuk di dalamnya kedermawanan dalam Islam itu ya berarti adalah zakat, wakaf, dan lainnya itu termasuk sedekah dan infak gitu ya. Tapi pada konteks kita mata kuliah ini kita pada zakat dan wakaf, dan model-model pendaya gunaan hasil ini zakat lebih merupakan bagaimana produktivitas sesungguhnya, atau lalu kelembagaan itu secara aktual dia mendapatkan trust dari masyarakat, dari muzaki ataupun dari wakif, untuk kemudian mengelola dan mendistribusikan dari proses penyerahan ya aset zakat ataupun aset wakaf. Dalam hal ini maka kelompok yang diberikan kepercayaan, kelompok 6 pada pagi ini, kita akan diantar untuk berdiskusi bersama ya. Dan nanti saya izin habis ini tetapi maksud saya tidak melalui laptop ini, dan mungkin on the going proses saya ke Demak dan Kudus, nanti saya dampingi melalui handphone ya. Jadi nanti Mbak hostnya atau Mas hostnya tolong agak dipandu supaya sinyalnya juga tetap stabil gitu ya. Oke. Baik, yang host siapa? Mas Lubab, siapa ini kelompoknya yang saya jadikan hostnya? Mbak Indri. Mbak Ustaz. Indri ya. Oke, I will look. Mbak Indri. Coba bersuara Mbak Indri supaya deteknya lebih cepat. Halo. Oke. Iya Ustaz. Oh, Oktiviani ya, Indrianti. Oke, good. Make you as a host. Good. Ya, mangga silahkan di share untuk presentasinya. Nanti akan dibahas ya tentang filantropi itu, lalu bagaimana rujukan-rujukan cakupannya tentang zakat, wakaf, sedekah, yang kelembagaan di dalam proses filantropi ini. Begitu ya. Waktu sepenuhnya kami persilahkan gitu untuk mempresentasikan, mendialogkan. Ya. Tuh. Ya, baik. Mangga silahkan ya. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu nama saya Lubabul Fuad sebagai moderator. Ya Mas Fat. Ya, mangga silakan. Oke, Ustadz. Oke, pada pagi hari ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul model-model pendaya gunaan hasil pengelolaan zakat wakaf filantropi Islam oleh lembaga atau instansi badan pengelolaan zakat wakaf. Jadi di sini teman-teman saya yang akan mempresentasikan, yang pertama ada yang namanya Latifatul Mardianti sebagai yang namanya pemandu. Habis itu ada yang namanya Oktaviani Indri. Habis itu ada yang namanya Mas
Mas Riki, habis itu ada yang Mas Yakin, habis itu ada Mbak Fira, dan satu lagi, bentar Ustaz. Yang pertama ada yang namanya Mbak Indri, yang kedua ada Mbak Zianatul Kharia, yang kedua ada Mbak Umi, yang kedua ada Mbak Dian, yang keempat ada yang Mas Riki, Mas Yakin, dan Mbak Fira. Oke, sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga presentasi pada pagi ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, langsung saja kita dimulai. Yang pertama, langsung saja saya persilakan buat Mbak Dian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yakni mengenai pengertian filantropi. Filantropi berasal dari kata Yunani filantropia, philo yang berarti cinta, dan anthropos berarti manusia. Filantropi secara umum berarti cinta terhadap atau sesama manusia. Filantropi merupakan istilah yang tidak ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut sebagai al-ata al-ijtimai atau pemberian sosial, dan ada kalanya dinamakan al-takaful al-insani, yang berarti solidaritas kemanusiaan atau ata khairi, pemberian untuk kebaikan. Namun, istilah seperti al-bir atau perbuatan baik atau as-sodaqoh berarti sedekah juga digunakan. Dan hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman merupakan sedekah. Filantropi sebagai sebuah kedermawanan merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam. Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbentuk seperti wakaf, sedekah, zakat, infak, hibah, dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi, yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikasinya, di antaranya karena peranannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial atau ekonomi dalam masyarakat. Begitu juga dalam bidang pendidikan yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu. Sekian, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih buat Mbak Dian. Dilanjut, yang kedua, saya persilakan buat Mas Ainul Yakin. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Ini slide-nya belum ini ya. Ruang lingkup mengandung arti luasnya subjek luas, menyangkup kegiatan dan wakaf. Zakat berarti al-barokatu atau keberkahan Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat merupakan kewajiban atas jumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan tambah suci dan membawa kebaikan. Yang kedua, infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu.
menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Orang yang mengeluarkan infak adalah munfik atau disebut munfik. Yang ketiga, sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut etimologi, sedekah hampir sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Terus yang keempat, wakaf. Wakaf dikatakan jenis ibadah maliyah yang spesifik. Asal katanya dari kata wakafa yang artinya tetap atau diam. Maksudnya bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya, namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan beda aslinya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Mas Ainul. Dilanjut materi yang ketiga, langsung saja buat Mbak Fira, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelembagaan filantropi Islam. Secara historis, praktik filantropi Islam dimulai sejak kehadiran agama Islam di Nusantara. Sejak saat itu, dua institusi yang menyemai tindakan filantropi bagi masyarakat Muslim adalah masjid dan pesantren. Kedua lembaga ini telah memulai dibangun sejak abad ke-15. Praktik filantropi bahkan menjelma menjadi fenomena rakyat dan kerajaan sekaligus karena diketahui bahwa raja-raja Kesultanan Aceh dan Kesultanan Mataram tidak adanya demokrasi rakyat negara. Dalam praktek berfilantropi membuat domain aktivitas filantropi menjadi hak semua pihak, baik masyarakat sipil maupun negara. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia. Ada dua fungsi pesantren: pertama, sebagai lembaga pendidikan, kedua, sebagai lembaga penyiaran agama. Sedangkan masjid merupakan pusat dakwah Islam pada masa itu. Dalam catatan Az-Yumardi Az-Zahra, fungsi masjid dalam sejarah Islam bukan sekedar tempat melakukan ritual ibadah, khususnya sholat. Lebih dari itu, dalam perkembangannya, masjid dijadikan sebagai pusat berbagai aktivitas sosial keagamaan, pendidikan, politik, kesehatan, dan sebagainya. Namun, sejak pemerintahan kolonial Belanda menduduki Indonesia pada abad ke-16, terjadi perubahan tradisi filantropi Islam. Zakat khususnya terus mengalami pergumulan yang hebat. Pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Kiblat nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang peraturan zakat Hindia Belanda. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda melarang para priai pribumi untuk ikut serta membantu pelaksanaan zakat yang tertuang dalam Kiblat nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Selain pemerintah yang kurang mendukung pelaksanaan filantropi Islam, ternyata organisasi-organisasi pergerakan yang lahir di Indonesia pada awal abad ke-20 kurang memperhatikan tentang persoalan zakat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Dilanjut selanjutnya buat Mbak Indri. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya saya lanjut. Serikat Dagang Islam 1905 yang kemudian berubah nama menjadi Syariat Islam 1912 yang merupakan organisasi penggerak ekonomi muslim pun kurang memperhatikan masalah zakat ini. Perhatian Syarikat Islam lebih terfokus pada peningkatan ekonomi sosial muslim pribumi, khususnya pedagang batik, serta membantu memajukan pendidikan Islam. Pada tahun 1912, Menteri Keuangan saat itu, Jusuf Wibisono, menggagas untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi keuangan di Indonesia. Pada masa yang sama, di dalam MPRS, mulai terdengar suara yang menghendaki agar zakat dikelola negara. Perkembangannya selanjutnya, pada awal pemerintahan Orde Baru, Menteri Agama mengeluarkan peraturan
nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal. Sedangkan praktik perwakafan, khususnya tanah milik di kalangan umat Islam, sudah berjalan jauh sebelum pemerintah Belanda di Indonesia. Hasil penelitian di Jawa Timur membuktikan bahwa praktik perwakafan yang berdasarkan agama Islam sudah ada sejak abad ke-15. Kuatnya motivasi keagamaan dalam mewakafkan hartanya ini, pengaturan secara administratif wakaf atau tanah telah dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Dengan dikeluarkannya surat edaran Sekretaris Government nomor 435 yang termuat dalam Dijblad nomor 6195/1905 tentang Tuzikat op den Bouw van Mohammedanse Bedehuizen. Selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan dari uraian di atas, pada fase awal ini, lembaga yang berpengaruh kuat di masyarakat dalam pelaksanaan tradisi filantropi Islam dan Nazis Waqf di Indonesia adalah pesantren dan masjid. Kemudian, setelah pemerintah mulai menggagas dana filantropi Islam di tingkat pemerintahan dengan dikeluarkannya produk hukum, kelembagaan filantropi Islam mulai meluas, walaupun pesantren dan masjid masih memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Mbak Indri. Selanjutnya dilanjut oleh Bang Riki. Waktu udah 4, saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Saya lanjutkan model pendayagunaan dana filantropi Islam. Masjid dan pesantren pada fase awal ini menjadi dua institusi keagamaan yang penting dalam pengelolaan praktek filantropi Islam di Indonesia. Pendayagunaan dana-dana filantropi Islam di pesantren dan masjid bersifat konsumtif tradisional, sporadis, serta bersifat individual. Di dalam pesantren, biasanya dipercayakan kepada kiai atau pimpinan pesantren yang ada, sedangkan pendayagunaan zakat, khususnya zakat fitrah, yang dikoordinasi oleh masjid dibagi habis kepada yang berhak menerimanya. Tetapi, kadang-kadang ada juga yang tersisa. Sisanya diserahkan kepada badan-badan sosial keagamaan, misalnya seperti panti asuhan, yatim piatu. Bagian amil diserahkan untuk keperluan pembangunan, misalnya untuk memperbaiki tempat ibadah, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, begitu pula pada sumber filantropi Islam berupa wakaf. Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni, dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhoh, yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti masjid, musola, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada fase awal model pendayagunaan dana filantropi masih bersifat konsumtif tradisional. Oleh sebab itu, keberadaan dana-dana filantropi Islam belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas. Setelah itu, pemerintahan mulai menggagas dana filantropi Islam di tingkat pemerintahan. Pengelolaan zakat lebih baik. Basis DKI Jaya membuat ketentuan umum yang merupakan kebijaksanaan pendayagunaan zakat ke dalam 4 sektor. Nah, ini selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Bang Riki. Oke, selanjutnya langsung dilanjut saja buat Mbak Zian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Kebijakan ini dibuat dengan memperhatikan bobot permasalahan yang dihadapi oleh penerima zakat. 4 sektor tersebut adalah: pertama, sektor fakir miskin. Terdapat 35%, yang 25% untuk dana produktif dan 10% untuk dana konsumtif. Yang kedua, sektor amil, ada 10%, yang pelaksanaannya dialihkan ke sektor fakir miskin dan sektor sabilillah, karena amil sebagai pegawai negeri mendapatkan gaji dan subsidi dari APBD. Untuk yang ketiga, sektor mu'alaf, ghorim, dan ibnu sabil, terdapat 10%. Yang keempat, sektor sabilillah, terdapat 45%, yang 25% untuk bantuan fisik, 15% untuk pembinaan lembaga dakwah, dan 5% untuk bantuan sosial. Sedangkan untuk pemanfaatan zakat, khususnya zakat harta atau mal,
Di beberapa daerah di Jawa Tengah pada tahun 1973, pada umumnya juga dialokasikan untuk 4 kluster. Sedangkan untuk pendayagunaan sumber dana filantropi berupa wakaf, modal produktif mulai diperkenalkan walaupun masih sebatas pada lembaga-lembaga tertentu. Misalnya, Pondok Pesantren As-Salam, Gontor, Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang yang khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengembangkan wakaf untuk kesehatan setelah fase pengelolaan dana filantropi oleh 2 lembaga, masjid dan pesantren, pendayagunaan dana-dana filantropi atau giswaf mulai mengarah kepada periode semi profesional. Pendayagunaan giswaf tidak murni dihabiskan untuk konsumtif serta mulai dikelola oleh lembaga. Dari pemaparan model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam atau giswaf di Indonesia pada fase perkembangan dapat disimpulkan bahwa alokasi dana-dana filantropi lebih diarahkan pada program-program pemberdayaan untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Selain problem kemiskinan di bidang ekonomi, program pemberdayaan juga telah merambah ke dalam berbagai bentuk untuk mengatasi problem pendidikan, kesehatan, dan bahkan sampai kepada program penyelamatan lingkungan hidup sebagai respon dari kerusakan lingkungan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Mbak Zian. Yang terakhir langsung saja saya persilakan buat Mbak Ummahani. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya kesimpulan. Filantropi berasal dari kata Yunani filantropia, philo atau cinta, dan anthropos atau manusia. Filantropi secara umum berarti cinta terhadap atau sesama manusia. Filantropi kadang-kadang disebut al-ata al-ijtimai, pemberi sosial. Dan ada kalanya dinamakan al-takaful al-insani, atau solidaritas kemanusiaan, atau khairi, pemberian untuk kebaikan. Merujuk pada Al-Quran dan hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman, merupakan sedekah. Filantropi sebagai sebuah kedermawanan merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam. Ruang lingkup filantropi Islam di Indonesia yang dikenal luas mencakup kegiatan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada fase awal, lembaga yang berpengaruh kuat di masyarakat dalam melaksanakan tradisi filantropi Islam dana giswaf di Indonesia adalah pesantren dan masjid. Kemudian setelah pemerintah mulai menggagas dana filantropi Islam di tingkat pemerintahan dengan dikeluarkannya produk hukum, kelembagaan filantropi Islam mulai meluas, walaupun pesantren dan masjid masih memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Pada fase awal, model pendayagunaan dana filantropi masih bersifat konsumtif tradisional. Oleh sebab itu, keberadaan dana-dana filantropi Islam belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas pada masyarakat waktu itu. Setelah pemerintah mulai menggagas dana filantropi Islam di tingkat pemerintahan, pengelolaan zakat lebih baik. Bazis DKI Jaya membuat ketentuan umum yang merupakan kebijaksanaan pendayagunaan zakat dalam 4 sektor. Dari pemaparan model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam atau giswaf di Indonesia pada fase perkembangan dapat disimpulkan bahwa alokasi dana-dana filantropi lebih diarahkan pada program-program pemberdayaan untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Selain problem kemiskinan di bidang ekonomi, program pemberdayaan juga telah menambah ke dalam berbagai bentuk untuk mengatasi problem pendidikan, kesehatan, dan bahkan sampai kepada program penyelamatan lingkungan hidup sebagai respon dari kerusakan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Mbak Ummahani. Oke, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, kita buka 3 pertanyaan. Silakan buat teman-teman. Bagi yang mau bertanya nanti bisa buka unmute atau bisa komen.
silakan ya dipandu diskusinya, saya sambil menyimak nanti kalau apa yang bisa saya share dampingkan ya, Mas Lubab ya. Oke, Ustadz. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, Mbak atau Mas-mas, dibuka 3 sesi tanya jawab, 3 pertanyaan. Oke, ya sambil menunggu yang bertanya ya atau kemudian mengkonfirmasi, mungkin bisa di apa namanya perjelas dari teman-teman kira-kira dari beragam tadi tipikal atau model-model ya dari beragam pendaya gunaan yang dilakukan oleh institusi lembaga-lembaga itu apa saja kira-kira ya tantangan, kendala, lalu dan beberapa alternatif upaya yang telah dilakukan dari case beberapa lembaga begitu terhadap tantangan pendaya gunaan hasil tadi, sehingga kalau tadi disinggung agak konsumtif gitu ya Mas Lubab, ada hal yang kemudian beranjak beyond dari persoalan yang tradisionalis konsumtif tadi. Apa kira-kira tantangannya yang sudah diinventarisir begitu, baik oleh kelompok ini atau kemudian belajar dari institusi lembaga pengelola dan upaya-upaya apa yang sedang dilakukan dan yang masih belum cukup bisa dilakukan. Silakan Mas Lubab ya mengantar diskusi lanjut teman-teman.
Oke, buat teman-teman, kali aja ada yang bisa jawab, nanti bisa dijawab. Nanti kalau nggak bisa jawab, nanti bisa dikasih masukan sama Ustadz. Dari Bang Riki, atau Mbak Dian, Mbak Uma. Monggo saya persilakan buat Bang Riki. Baik, ya saya coba izin menjawab. Ya, dalam filantropi Islam ini sebelumnya kalau dalam bahasa gampangnya filantropi itu kayak sebuah kegiatan atau tindakan kemanusiaan. Arti tindakan kegiatan yang kegiatan untuk membantu yang membutuhkan. Nah, jika kita lihat Universitas Al-Azhar itu merupakan sebuah lembaga pendidikan yang kaya. Jadi sebagaimana wakafnya itu melimpah. Jadi itu baru wakafnya saja. Aset-asetnya melimpah, baru asetnya, wakafnya, belum termasuk zakat, infak, sedekah. Itu lebih melimpah lagi. Nah, itu dari tahun 1961 sudah mulai sudah mulai meluas, sehingga orang-orang termasuk orang Indonesia itu mencontoh Universitas Al-Azhar untuk berproses untuk memberikan wakaf seperti itu. Nah, dari sini orang-orang Arab Saudi, orang-orang Timur Tengah itu ketika di Indonesia itu mereka lebih memilih untuk membangun masjid, padahal di Indonesia sendiri orang-orang Indonesia itu sudah mempunyai keinginan untuk membangun masjid, karena orang Indonesia berkeyakinan untuk kalau orang yang membangun masjid itu di surga kelak akan dibangunkan bangunan pula di surga. Nah, oleh karena itu dari sini adanya tabrakan bahasanya antara pewakaf yang dari luar dengan Indonesia itu tidak saling menemukan jalan bagaimana wakaf itu harus dicapai. Apa wakaf yang dibutuhkan? Nah, jadi seperti itu. Di Indonesia sendiri filantropi ini semakin menguat itu pas tahun 90-an. Nah, itu barusan ada muncul dikit-dikit sekolah-sekolah Islam kayak Muhammadiyah, NU, terus dan sebagainya. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih buat Bang Riki. Kali aja ada tambahan lagi dari teman-teman buat Mbak Indri atau Mbak Umahani, Mas Yakin, atau dari Mbak Dian. Tapi yang mohon maaf, saya tambahin lagi, kayaknya tantangan di Indonesia dalam wakaf itu lebih kayak kepercayaan publik. Misalkan kita ingin mewakafkan masjid. Nah, masjid ini kira-kira
masjid ini dapat digunakan sebaik mungkin apa enggak? Bisa saja ketika kita sudah membangunkan masjid, diwakafkan, tetapi masjidnya isinya atau penghuninya atau yang sholat di situ itu malah sedikit, yang menggunakan hanya orang-orang lewat. Kan ada masjid seperti itu, masjid atau musola seperti itu ada. Jadi yang penting kepercayaan publik sih tantangannya. Jadi itu, terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Riki. Cukup sekian dari kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kita semuanya, minta maaf. Kalau ada tambahan dari Ustadz, mohon tambahannya. Kalau teman-teman gak ada yang bertanya, kita tutup presentasi pada Ya, Ustadz. ya, baik. Ini jelang berangkat ya. Terima kasih. Boleh di off-kan share-nya di screen. Baik. Thank you ya for your presentations and discuss. And we would like to explore in deep. Jadi betul tadi sudah disampaikan teman-teman sekalian, ada sisi tantangan yang besar ya. Dari negara-negara Timur Tengah, bahkan kemudian di Asia ya, di Singapura, Malaysia dan lain sebagainya sudah mengajak pada hal-hal yang produktif. Artinya Indonesia mesti kemudian belajar bagaimana pendayagunaan itu lebih produktif di dalam proses pendayagunaan hasil tadi. Tentu nanti diskusi kita masih berlanjut, next meetings, ada berbagai sisi, termasuk adalah sudut pandang yang berasal dari para stakeholder, dari para pemangku kuasa tentang filantropi Islam ini. Ya, nah kata kuncinya in short time ini saya ingin katakan adalah pada sisi pendayagunaan kita masih ada hubungan relasi yang terhubung dengan pandangan yang belum cukup moderat, terbuka dari para pemangku kuasa dalam hal ini pengelola. Kalau itu dibuka, ditambah dengan profesionalisme dan skill yang tadi yang disebut dengan hard skill oleh para pengelola, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. BWI dalam hal ini untuk wakaf, Basnas dan lain sebagainya sudah menuju ke sana, tetapi kita masih juga wait and see dan mensupport ke sana ya. Saya kira itu ya, Mbak Latif, Mbak Oktaviani Indriandi, ya, Mas Maulana dan yang lainnya. Saya terima kasih sekali. Saya tentu mohon izin untuk lebih cepat kita cukupkan kelas kita ini, insya Allah next meeting kita tambahkan. Dan kemarin saya sempat tanya sama Pak WD, ujiannya kira-kira tanggal 27 ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang kita bisa tambeli kodok di next, insya Allah kita bisa komunikasi via grup ya melalui Mbak Komtingnya. Terima kasih ya teman-teman, kita kasih aplaus untuk yang presentasi pada kesempatan ini. Ya, luar biasa. Thank you ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tunggu ya daerah Kudus, Demak Pati yang punya akses ke sekolah madrasah, tolong dikabari saya hari ini ya. Enggak apa-apa, enggak harus berpikir wah madrasahnya kecil dan sebagainya. Kita ingin silaturahmi. Saya tunggu ya di grup atau ke Japri ke saya. Ya, nanti kalau yang Sabtu insya Allah saya ke Pati, Mas Eli. Kalau hari ini karena mau ke Kudus sama Demak ya. Yang Kendal dan yang lainnya silahkan, termasuk Solo nanti kita inventarisir. Matur suwun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.